Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat, Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Pandemi COVID-19 ini selain berdampak langsung kepada merosotnya kesehatan masyarakat dan telah memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya, tetapi juga memberikan dampak tidak langsung yang tidak kalah seriusnya di sektor ekonomi, yaitu di bidang usaha dan lapangan pekerjaan. Hampir semua pekerja telah dirumahkan, dilarang datang ke tempat kerja, baik yang diminta kerja dari rumah maupun yang di PHK. Intinya, ya semua orang mulai berpikir dan cari ide mau usaha apa yang bisa dikerjakan di rumah. Ada baiknya kita memperhatikan nasihat dan hikmat dari Raja Salomo seperti yang dia tulis di kitab Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Kalau kita hanya duduk-duduk menunggu peluang atau kesempatan datang, maka kita tidak akan pernah menabur. Dan akibatnya kita tidak akan menuai tentunya. Kita harus cari tantangan baru, cari peluang bisnis yang baru, bahkan bila perlu kita menciptakan peluang tersebut dengan menantang diri kita sendiri untuk mewujudkannya. Bahkan seorang fisikawan yang bernama Albert Einstein pernah mengatakan bahwa adalah suatu kegilaan, insanity atau suatu bentuk gangguan jiwa apabila ada orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, over and over again, dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita ingin memperbesar kita punya kapasitas, kita harus berani mencoba suatu cara yang baru, sesuatu usaha pekerjaan yang baru, dan menghadapi tantangan yang baru pula. Jangan hanya duduk menunggu dan berharap keadaan akan berubah dengan sendirinya. Jangan pernah menyerah kalah sebelum bertanding. Milikilah mental petarung yang tangguh. Ada sebuah kisah di Alkitab yang menggambarkan hal ini, yaitu di 1 Samuel 17 ayat 10 dan 11. 1 Samuel 17 ayat 10 dan 11. Ini kisah mengenai peperangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul melawan bangsa Filistin dipimpin oleh seorang jenderal Goliat. Ya, ayat 10. Kata Goliat, ya, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang," duel. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mengapa mereka cemas dan takut? Karena Saul dan segenap tentara Israel diperhadapkan dengan tantangan cara perang gaya baru. Israel tidak pernah berperang menggunakan cara seperti itu, di mana kemenangan dalam peperangan ditentukan oleh duel satu orang Israel melawan satu orang pihak musuhnya. Dalam hidup ini memang tidak bisa dihindari perkembangan teknologi yang begitu cepat dan diikuti perubahan gaya hidup telah memaksa kita mau tidak mau untuk turun dari bukit gaya lama kita ke lembah peperangan gaya baru tersebut. Kita pasti akan tergerus dan ditinggal oleh zaman kalau hanya menunggu seperti pasukan Israel yang sudah 40 hari hanya menunggu untuk cara berperangnya berubah seperti dulu lagi. Intinya adalah jangan buru-buru berkata tidak ketika kita diperhadapkan dengan tantangan baru, jenis pekerjaan yang baru, atau memulai usaha yang baru. Di zaman sekarang ini begitu mudahnya kita mendapatkan pelbagai informasi dan pengetahuan yang kita butuhkan. Bahkan firman Tuhan sudah menubuatkannya melalui Nabi Yesaya. Tertulis di kitab Yesaya pasal 48 ayat 6 dan 7. Yesaya 48 ayat 6 dan 7. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak
sekarang. Hal yang baru. Dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan. Luar biasa. Dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya. Supaya jangan kau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Sok tahu begitu ya. Tuhan mengatakan bahwa memang ada kejadian yang kita alami sekarang ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi juga ada hal-hal yang baru sekarang diciptakan atau muncul yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Seharusnya kita bersyukur kita diperhadapkan dengan tantangan yang baru, hal-hal yang baru pula. Karena kalau tidak ada yang menantang kita, dengar, kalau tidak ada yang menantang kita, maka kita tidak akan pernah mau berubah, atau malahan mungkin tidak bisa berubah selamanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom.